Eh, Oke. kepada Bapak Gunawan Saptogiri, kami persilahkan untuk menyapa para wakil kepala sekolah yang saat ini menjadi instruktur dan sedang mengikuti diklat, Bapak. Oke. Monggo, Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Pangu Diluhur ya, dan juga para instruktur, juga wakil kepala sekolah yang telah hadir dalam rangka program organisasi penggerak, yaitu diklat untuk instruktur sekolah. Perlu diketahui bahwa di era informasi teknologi ini kita harus selalu meningkatkan kompetensi guru. Mas Menteri kita itu sudah mencanangkan konsep Merdeka Belajar dengan programnya, yaitu organisasi penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak, dan kepala sekolah penggerak. Dengan program ini diharapkan bisa terwujudnya pelajar Pancasila. Kalau kita bicara pelajar Pancasila, tentu membahas mengenai kompetensi daripada guru itu sendiri. Kemudian masalah literasi, numerasi, dan juga karakter. Untuk itu, Yayasan Pangu Diluhur ini sudah tidak diragukan lagi kiprahnya di dunia pendidikan, sehingga Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Yayasan Pangu Diluhur ini untuk menyelenggarakan program organisasi penggerak. Harapannya nanti bagi guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan ini, itu nanti akan menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing, bahkan di luar sekolahnya, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pangu Diluhur. Mudah-mudahan kegiatan organisasi penggerak ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan betul-betul bisa meningkatkan kompetensi daripada guru, kepala sekolah, dan peserta didik, sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, matur suwun. Baik, terima kasih Bapak Gunawan Saptogiri yang telah berkenan hadir menyapa kami semua dan selanjutnya kami persilakan Bapak seandainya tetap mau di dalam ruang Zoom kami persilahkan, kami akan sangat bersyukur dan berterima kasih, tetapi mengingat kesibukan Bapak yang hari ini juga padat di Brebes, kami persilahkan juga. Ya, matur suwun. Salam untuk guru, kepala sekolah, instruktur, dan keluarga besar Yayasan Pangu Diluhur. Matur suwun. Terima kasih Bapak. Baik, Bruder Martin Handoko FIC-MSc, kami persilahkan, mohon maaf menyela. Baik, kita kembali lagi ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, Bapak Gunawan Saptogiri yang telah berkenan untuk menyapa peserta diklat instruktur kita ini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang latar belakang konsep Merdeka Belajar dan juga tadi disinggung oleh Bapak Gunawan Saptogiri tentang konsep Merdeka Belajar dari Bapak Menteri dengan program organisasi penggerak, dengan program guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan juga yang gerakan-gerakan yang lain itu. Nah, sekarang bagaimanakah kaitannya ya antara konsep Merdeka Belajar dengan program organisasi penggerak?
Nah, untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dalam konsep Merdeka Belajar, Mas Menteri yakin bahwa masyarakat harus diberi peluang seluas-luasnya ya untuk ambil bagian di dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini. Kita tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia itu ada, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang sudah bekerja ya. Misalnya saya kira Yayasan Muhammadiyah, yayasan dari Ma'arif, dari yayasan juga Panguti Luhur yang sudah 100 tahun lebih ada di Indonesia sebagai Bruder FIC bersama para pastor, suster, buder sudah bekerja sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka sebenarnya kegiatan pendidikan oleh pihak ormas, oleh organisasi swasta itu sudah ada sebelum kemerdekaan. Maka sebenarnya sudah ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat baik dalam bidang pendidikan dari lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, dibukanya program organisasi penggerak ini adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu semua elemen masyarakat bergerak. Jadi Mas Menteri merasa karena ini ada permasalahan bangsa Indonesia yang sangat kompleks, sangat heterogen, maka yang harus bergerak juga seluruh elemen masyarakat. Kalau yang bergerak itu hanya pemerintah saja, itu akan kurang sempurna. Maka lalu Mas Menteri itu mencanangkan program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, oleh ormas. Ya. Maka pemerintah mengadakan berbagai gerakan. Ini saya tulis guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan organisasi penggerak, atau kita singkat POP, program organisasi penggerak. Tujuan dari semua gerakan ini sama, baik itu sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, organisasi, tujuannya satu dan sama, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Maka, kalau kita saat ini sekarang berkumpul dalam rangka melaksanakan program organisasi penggerak, nanti arah kegiatannya juga sama dengan kegiatannya para guru penggerak dengan sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, sama. Hanya kalau organisasi penggerak itu yang menggerakkan itu adalah ormas, kalau guru penggerak sekolah penggerak itu yang menggerakkan dinas pendidikan. Begitu. Tapi tujuannya sama. Pihak pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan pihak swasta, masyarakat bersama-sama bergerak mencari yang terbaik untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Maka dibukalah ya program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak ini ditawarkan oleh pemerintah untuk 3 kategori. Kategori yang paling besar, paling tinggi itu namanya kategori gajah. Kategori yang kedua itu kategori macan, dan kategori yang paling kecil itu kategori kijang. Apa bedanya? Ya. Kalau kategori kijang, yang paling kecil, kijang itu organisasi yang mengikuti POP dalam kategori kijang, dia diwajibkan membina sekolah antara 5 sampai 20 sekolah. Jadi boleh 10 sekolah, boleh 15 sekolah, maksimum 20 sekolah. Itu. Jadi untuk kategori kijang, itu sekolah yang dibina, sekolah yang digerakkan, itu maksimum 20 sekolah. Dan dana yang disediakan maksimum 1 miliar.
per tahun, maksimum 1 miliar. Jadi sekolah yang digerakkan atau dibina itu maksimum 20, dan dana yang disediakan maksimum 1 miliar. Untuk kategori yang lebih tinggi, yaitu kategori macan, kalau kita mau ikut kategori macan, menjadi organisasi penggerak dalam kategori macan, kita harus membina sekolah antara 21 sampai 100. Jadi, kita harus membina sekolah, menggerakkan sekolah antara 21 sampai 100. Jadi boleh 50, boleh 40, boleh 60, maksimum 100. Dan dana yang disediakan oleh pemerintah maksimum 5 miliar per tahun. Maksimum 5 miliar per tahun. Itu dana yang diberikan. Untuk kategori gajah, kategori yang tertinggi atau paling besar, itu kita harus membina sekolah lebih dari 101 sekolah. Jadi boleh 120, boleh 130, boleh 150, boleh 300, boleh 400. Pokoknya harus lebih dari 101 sekolah. Itu untuk kategori gajah. Dan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk kategori gajah itu maksimum 20 miliar per tahun. 20 miliar per tahun. Itu kategori yang ditawarkan oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi massa, dengan yayasan-yayasan yang ada. Yayasan Pangutiluhur beserta anggota konsorsium, ya, kita itu sekarang terdiri dari 15 yayasan Katolik, kita membentuk satu konsorsium yang kita beri nama Konsorsium Ismoyo di bawah koordinasi dari Yayasan Pangutiluhur. Nah, kebetulan yang Yayasan Pangutiluhur bersama konsorsium itu lolos dalam kategori gajah. Baik itu untuk SD maupun SMP. Jadi, kami atau kita ini lolos dalam 2 kategori, yaitu kategori gajah untuk jenjang SD dan kategori gajah untuk jenjang SMP. Yang berkumpul di sini sekarang ini adalah kita kelompok jenjang SMP yang berkumpul saat ini. Maka kita sekarang ini berdiskusi bersama-sama bagaimana kita akan maju melaksanakan program organisasi penggerak dalam kategori gajah ini bersama-sama. Nah, ini programnya begitu. Nah, di dalam kerjasama dengan pemerintah, kami harus menandatangani yang namanya nota kesepahaman, MOU, ya, Memorandum of Understanding, dengan pihak pemerintah. Dalam nota kesepahaman itu ditegaskan bahwa tujuan POP adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Ini pada pasal 1 nota kesepahaman. Jadi, kita sekarang bersama-sama di sini untuk melaksanakan POP dengan tujuan meningkatkan kompetensi kita, para pendidik, dan juga tenaga pendidikan yang akhirnya dampaknya itu pada kualitas pembelajaran para murid. Kemudian yang kedua, dalam pasal 2B dikatakan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terkait pada 3 hal, ya, terkait literasi, numerasi, dan atau penguatan karakter pada jenjang pendidikan dasar. Jadi fokus perhatian kita itu akan pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi nanti pada asesmen nasional kita akan dinilai apakah numerasi kita naik, literasi kita naik, dan karakter kita menjadi lebih baik setelah ada program
organisasi penggerak ini. Kalau tidak ada kenaikan berarti program kita gagal atau program kita tidak berhasil. Gitu. Pada akhir tahun akan diadakan evaluasi oleh pihak pemerintah untuk menentukan apakah POP akan diteruskan atau dihentikan. Jadi kita ini nanti setiap tahun akan ada evaluasi. Desember 21 nanti akan ada evaluasi untuk menentukan apakah kita akan lanjut untuk tahun 22. Tahun 22 dievaluasi apakah akan lanjut untuk tahun 23. Ya. Dan nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 10 September sampai tanggal 31 Desember 23. Jadi untuk waktu 3 tahun ini. Ya. Bagaimana kaitannya antara POP dan Merdeka Belajar? Jadi POP adalah upaya mewujudkan konsep Merdeka Belajar. Kegiatan POP adalah bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan selama ini cenderung seragam dan ditentukan sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Pendidikan cenderung memberikan sebanyak mungkin pengetahuan. Sekolah dan peserta didik kurang mendapat ruang untuk mengembangkan potensinya dan untuk berinovasi. Konsep Merdeka Belajar ini ingin memberikan kebebasan kepada masyarakat, sekolah, dan para guru murid untuk bebas berinovasi dan mengembangkan potensinya. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan memberdayakan elemen-elemen masyarakat untuk menggali potensi guru dan seoptimal mungkin dan murid. Ini kaitannya antara POP dan Merdeka Belajar. Maka kita membentuk konsorsium Yayasan Pangudi Luhur yang disebut konsorsium Ismoyo. Anggotanya ini, Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosef Medan, Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Medan, Yayasan Putri Hati Kudus, juga di Medan, Yayasan Setia Medan, Yayasan Seri Amal Medan, Yayasan Tunas Karya yang berpusat di Pangkal Pinang, Bangka, Yayasan Budi Bakti di Sibolga, Yayasan Kanisius di Jawa Tengah, Marsudirini di Jawa Tengah, Yayasan Bernardus di Jawa Tengah, Panti Asuhan Katolik di Jawa Tengah, Yayasan Usaba di Kalimantan Barat, Ketapang, Yayasan Paulus Makassar, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado di Sulawesi Utara, dan Yayasan Pangudi Luhur yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah. Sasaran pembinaan sudah ditentukan dan disetujui oleh pemerintah dan tidak boleh berubah. Ya. Jadi SD kita memiliki pembinaan atau gerakan kepada 166 SD di bawah naungan 15 yayasan tadi, kepala sekolahnya 166, gurunya 1.652. Jadi kita nanti akan menggerakkan 166 kepala sekolah dan menggerakkan 1.652 guru di POP ini. Fokus pembinaan pada kelas 3 SD, karena setelah 3 tahun mereka akan sampai pada di kelas 5 atau kelas 6, dan di situ akan dinilai apakah program pembinaan kita berhasil atau tidak. Untuk SMP sudah dikunci oleh pemerintah, kita harus membina 144 sekolah dari anggota konsorsium. 144 kepala sekolah dan gurunya 1.814 sekolah guru. Jadi kita di tingkat SMP, para instruktur ini nanti akan melatih 1.814 guru yang ada di sekolah 144 sekolah. Dan fokus pembinaan kita pada kelas 7. Karena akan diikuti selama 3 tahun, nanti pada akhir program ini mereka ada di kelas 9,
lalu akan dinilai apakah mereka berhasil atau tidak. Pak Menteri sebagai penutup mengatakan, setiap anak terlahir istimewa dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Guru harus memberikan layanan sesuai dengan potensi dan kemampuan belajar mereka, anak-anak. Maka mari teman-teman, para instruktur semuanya, mari kita bersama-sama bertekad meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita dengan program Merdeka Belajar, bekerja sama antara pemerintah dan yayasan kita, sekolah kita. Dan sesuai dengan anjuran dan pengarahan Mas Menteri kita, mari kita menggali segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita ini. Kalau kita mau, kita bersama-sama, pasti bisa. Kalau sekolah kita nanti maju, masyarakat akan lebih percaya pada sekolah kita. Kalau sekolah kita nanti itu kualitasnya baik, nanti masyarakat akan berbondong-bondong ke sekolah kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari sekolah kita. Maka mari juga kita gunakan sekaligus sekolah kita sebagai peserta organisasi penggerak. Ini juga harapan kami menjadi promosi tersendiri, bahwa sekolah kita itu dalam rangka ditingkatkan kualitasnya dengan proyek Merdeka Belajar dan program organisasi penggerak ini. Sekian kata pengantar umum saya untuk organisasi penggerak dalam prospek Merdeka Belajar. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, Bu Martin, terima kasih atas sesi pertama yang sudah kita lalui bersama. Untuk berikutnya, kita akan buka forum diskusi bersama Bu Martin. Dipersilakan kepada Bu Suster yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan Bu Martin. Tapi sebelum diskusi, kami menawarkan kepada Bu Martin, mungkin untuk diskusinya bisa hingga dari jam 11, sampai jam 11 atau jam 12, Bu. Ya, bisa sampai jam berapa ya? Jam 12 paling maksimal, nanti kita istirahat. Ya, itu maksimum sampai jam 12 ya. Okay. Kalau semua jelas dan hanya ada 1-2 yang bertanya, ya juga syukur ya, silakan. Jadi kita tidak perlu mencari-cari, kalau memang sudah cukup jelas semuanya, ya tidak perlu kita cari-cari. Terima kasih ya. Oke, baik Bu kami persilahkan bagi Bu Suster, jika ingin berdiskusi silahkan menggunakan emoticon raise hand atau bisa langsung membuka kamera dan membuka mic-nya untuk berdiskusi bersama di ruang Zoom ini. Persilahkan. Oke, ada satu penanya dari Tuah Carolina, Ibu Tuah Carolina. Silakan. Terima kasih Ibu, terima kasih Bruder buat kesempatan yang diberikan kepada kami dalam forum diskusi ini. Saya tadi telah menyimak paparan dari Bruder Martin mengenai konsep Merdeka Belajar. Yang mau saya tanyakan Bruder, apakah nanti setelah dibentuknya POP ini, kami pihak sekolah membuat kurikulum kami masing-masing dan tidak mengikuti kurikulum nasional lagi? Ini pertanyaan saya kepada Bruder. Terima kasih buat kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik. Pertanyaan dari Ibu Carolina, bisa langsung Bu Martin untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Ibu Tuah Carolina. Ya, ini juga pertanyaan umum ya. Apakah dengan program organisasi penggerak ini nanti kita akan membuat kurikulum sendiri? Ya. Jadi sudah tadi saya katakan
pemerintah tetap akan punya kurikulum, ya, pemerintah tetap. Kurikulum namanya kurikulum Merdeka Belajar, dan ini sedang digodok, sedang diproses, belum keluar, ya, belum resmi. Tetapi kurikulum itu tidak seperti kurikulum sebelumnya harus dilaksanakan secara ketat seperti pada masa yang lalu, tidak lagi. Jadi kurikulum-kurikulum yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah itu adalah kurikulum namanya kurikulum inti. Jadi hanya arahnya saja dan tujuannya dan materi yang dapat digunakan. Tetapi cara untuk mengajarnya, sistem pengajarannya, dan bagaimana kita akan meningkatkan dan menggali potensi itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nanti dalam bimbingan teknis, ya, ini kan baru pembukaan, ya, baru pembukaan. Nanti akan dilanjutkan ini dengan pedoman-pedoman lebih lanjut tentang bagaimana kita akan mengupayakan peningkatan belajar di lingkungan kita masing-masing. Jadi nanti akan diajari bagaimana kita menyusun program pembelajaran. Seperti dari pemerintah sendiri, sebenarnya itu sejak tahun 2006, sejak namanya KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu sebenarnya sudah memberi peluang kepada sekolah untuk mengatur dan menentukan kurikulum sesuai dengan budaya lokal dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu itu sudah dipikirkan, ya. Dalam KTSP 2006 itu kurikulum tingkat satuan pendidikan itu memberi kesempatan pada sekolah-sekolah untuk menentukan sendiri, ya. Kurikulum itu sesuai dengan wilayahnya, tentu saja dengan tetap memperhatikan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kurikulum 2006 itu dianggap agak tidak berhasil. Maka lalu disempurnakan dalam kurikulum 13 atau Kurtilas, kurikulum 13. Dan dalam Kurtilas, kurikulum 13 itu lagi sangat ditekankan lagi kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk mengembangkan karakter dan juga untuk bertitik tolak dari budaya sekitar dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tanda-tanda bahwa sekolah akan diberi kesempatan untuk mengatur dan menyusun itu sudah sejak tahun 2006. Tetapi memang sampai sekarang itu ternyata belum seperti yang diharapkan. Maka dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ditegaskan lagi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Nanti ada kurikulum dari pemerintah, tetapi kurikulumnya itu bersifat kurikulum global yang tidak harus diselesaikan, seperti masa lalu harus diselesaikan bahannya dan lain sebagainya. Nanti akan dianjurkan bahkan mata pelajaran itu akan saling berkolaborasi. Maka banyak pembelajaran dengan model tema-tema, namanya thematic learning, belajar dengan tema-tema itu. Nah, di samping itu, karena pemerintah inginnya adalah untuk menggali potensi murid dan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 3 bidang, literasi, numerasi, dan karakter, itu akan menjadi fokus. Jadi fokus kurikulum pemerintah maupun kurikulum pembinaan yang akan kita pakai itu fokusnya tetap pada 3 itu, arahnya tetap pada literasi, pada numerasi, dan karakter. Ya, jadi kurikulum kita yang akan kita susun bersama-sama nanti itu tidak menghilangkan kurikulum pemerintah, tetapi bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh pemerintah. Maka pemerintah itu kan sudah memberi pedoman bahwa nanti yang namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran itu akan sangat disederhanakan. Dikatakan RPP hanya 1 halaman saja.
Maksudnya apa? Maksudnya supaya guru tidak terbebani dengan berbagai macam administrasi, tetapi hanya ditetapkan tujuannya apa, kegiatannya apa, evaluasinya apa. Itu yang perkembangan yang terakhir sekarang ini. Maka dari itu, kita nanti teknisnya akan membuat program pembelajaran, ya, sebenarnya bukan disebut kurikulum dalam arti lengkap ya, tetapi semacam program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita masing-masing untuk dilaksanakan tanpa menyimpang ya, tanpa menyimpang dari kurikulum inti yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini justru memperkaya kurikulum dan memperkaya kurikulum yang akan ditetapkan itu. Begitu ya, Bapak Ibu Tuah Carolina penjelasannya. Terima kasih Bu Martin yang telah menjelaskan kepada Tuah. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Jen Rudi Anson Purba. Dipersilahkan untuk membuka mic-nya. Bapak Rudi. Ya. Bapak Rudi, ya. Dipersilahkan. Mohon maaf suaranya belum masuk. Silakan Bapak Rudi. Lebih keras. Ya, suaranya belum dengaran. Belum masuk, Pak. Belum masuk Pak Rudi suaranya. Silakan Pak Rudi, dicoba. Oh, suaranya belum masuk juga. Belum masuk Pak Rudi. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak atau Brother Suster sambil menunggu dari Bapak Rudi. Ya. Mungkin yang lain dulu, di Pak Rudi menunggu sampai bisa mic-nya bisa berfungsi. Baik, ini sudah ada Brother, ada Bapak Likman dari Santo Yosef. Monggo dipersilahkan untuk open mic, Bapak Likman. Bapak Likman, Santo Yosef Medan. Baik, selamat pagi untuk Bruder Martinus dan untuk kita semua. Ya. Kami tadi sangat serius mendengarkan pemaparan dari Bruder tadi tentang program pemerintah untuk melaksanakan program Merdeka Belajar. Ya. Namun kami hanya perlu mempertanyakan Bruder yang sejauh pengalaman kami selama ini yang sudah berkecimpung di pendidikan hampir lebih 20 tahun, selama masa itu kami selalu dijajali dengan kurikulum-kurikulum baru. Ya. Seperti yang Bruder sebutkan tadi, mulai dari KTSP, dilanjut dengan K13, dan terakhir setelah Pak Menteri Nadiem Makarim memegang dipercayakan di Kementerian Dinas Pendidikan Indonesia, berubah lagi menjadi kurikulum dengan program Merdeka Belajar. Ya, betul. Yang pertanyaannya seperti ini, Bruder, kita selalu dijajali dengan metode-metode yang baru. Sebelumnya juga sudah dinyatakan pemerintah bahwa KTSP dengan K13 itu adalah merupakan kurikulum yang terbaik yang dilaksanakan di Indonesia. Namun pada akhirnya, tentu juga dengan program yang baru, dengan program kurikulum Merdeka Belajar. Yang menjadi pertanyaan Bruder, apakah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini nanti
memang sudah diuji coba atau sudah pernah ada suatu negara yang menerapkan konsep Merdeka Belajar ini yang sudah pernah berhasil atau memang hanya sekedar uji coba juga. Sehingga nanti apabila nanti berubah lagi struktur pemerintahan di Indonesia, berubah lagi menterinya, maka kurikulum yang baru akan muncul lagi. Sehingga kita selalu terfokus atau selalu berpikir tenaga kita terkuras hanya untuk memikirkan program-program pemerintah ini dengan bentuk kurikulum yang baru. Itu yang pertama, Bro Der. Yang kedua, seandainya kurikulum ini sudah dilaksanakan nanti, apakah ini menjamin mutu pendidikan di Indonesia akan bertambah atau naik? Dan yang ketiga, bagaimana, apakah cukup dengan AKM mengukur suatu kurikulum itu berhasil atau tidak? Demikian, Bro Der. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Likman. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan pertanyaan banyak orang, tidak hanya Pak Likman. Jadi kita memang sudah kenyang ya dengan perubahan-perubahan karena ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum itu sudah lama, sudah kita dengar sejak masa muda ya. Kalau ada menteri baru ganti kurikulum, menteri baru ganti kurikulum, seperti itu. Tetapi nyatanya ya sampai sekarang ini nyatanya kualitas pendidikan kita tadi kalau kita dengarkan baik-baik dari awal jauh dari yang diharapkan, jauh dari yang diharapkan karena masih di bawah rata-rata dunia, bahkan dengan tetangga-tetangga kita pun kita bisa malu sebagai negara yang sangat besar tetapi kualitas pendidikannya sangat rendah itu. Nah, maka menteri ini, Menteri Nadiem Makarim ini juga sama dalam benaknya juga ingin bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Program Merdeka Belajar ini belum pernah diterapkan di Indonesia, belum pernah. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, Indonesia itu selalu menggunakan kurikulum seragam, kurikulum nasional, ya, dari terus dan kita semua dikendalikan penuh. Masyarakat hampir tidak pernah diberi peluang kesempatan untuk bebas memikirkan dan menggali sistem pendidikan atau cara-cara pendidikan yang terbaik. Jadi konsep Merdeka Belajar ini pertama kali untuk di Indonesia. Nah, kalau tadi dikatakan apakah itu pernah diuji di Indonesia belum, karena ini sangat baru ya. Tetapi Pak Menteri ini rupa-rupanya belajar dari negara-negara yang pendidikannya maju-maju. Di sana itu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah itu sangat erat. Dan yang kedua, mata pelajaran yang diajarkan itu tidak banyak. Ya, itu di mana-mana. Maka kita mungkin Pak Likman pernah dengar sebenarnya yang namanya pelajaran pokok itu dulu dikatakan calistung. Calistung itu membaca, menulis, berhitung. Dulu hanya ya begitu. Tapi sekarang ini kan anak TK saja sudah membawa tas besar yang berat sekali, penuh dengan buku-buku. Demikian juga anak SD itu sudah membawa ransel yang sangat besar dan berat sekali untuk membaca. Nah, hal-hal seperti ini meskipun sudah diusahakan sedapat mungkin dan kurikulumnya sangat banyak dengan mata pelajaran yang sangat banyak dan anak itu diberi segala mata pelajaran, nyatanya kualitas pendidikan kita sangat rendah. Ini yang menjadi
latar belakang dari program Merdeka Belajar ini. Maka program Merdeka Belajar ini memang belum pernah ada di Indonesia, tetapi berlandaskan pengamatan di negara-negara yang maju dalam bidang pendidikan itu adalah bahwa masyarakat diberi keleluasaan untuk memunculkan ide-ide dan menggali potensi-potensi yang terbaik dari masyarakat. Dan yang kedua, mata pelajaran itu harus sederhana. Yang paling penting itu kemampuan dasar. Maka yang sekarang ini namanya itu kan kompetensi minimum. Kompetensi minimum itu adalah kompetensi dasar. Menurut para ahli ya yang berbicara dalam bidang ini, kalau kompetensi dasar itu dikuasai, anak itu akan mampu belajar dalam bidang apa saja. Tetapi kalau kompetensi dasar itu tidak dikuasai, maka anak itu akan sulit belajar apapun. Itu teori dasarnya begitu itu. Maka kalau kita memiliki kompetensi dalam bidang literasi itu unggul, dalam bidang numerasi itu unggul, dan karakternya baik, maka anak ini akan bisa bekerja di bidang apapun, bisa belajar apapun, itu menurut teorinya dari para ahli. Yang sering diberi contoh, dipakai sebagai contoh adalah Menteri Kesehatan saat ini. Menteri Kesehatan saat ini itu dulu jurusannya jurusan kimia, dia ahli kimia, tetapi dia bisa pernah menjadi ketua bank, direktur bank, sukses, dan sekarang menjadi Menteri Kesehatan juga berjalan dengan baik. Itu yang sering dipakai sebagai contoh oleh Pak Presiden Jokowi kalau menyebut contoh kemampuan orang, kalau kemampuan dasarnya itu berkembang, maka dia akan mempelajari banyak hal, bekerja di banyak bidang itu bisa. Itu latar belakangnya mengapa sekarang ini ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, singkat kata untuk tanggapan nomor 1, itu kurikulum Merdeka Belajar ini memang kurikulum yang belum pernah dicoba di Indonesia, baru pertama kali, dan ini berdasarkan pengamatan di negara-negara maju dalam hal bidang pendidikan. Itu yang pertama. Jadi, apakah menjamin mutu berhasil? Saya juga tidak tahu, tetapi kita berharap ya, karena ini masih akan berjalan. Yang menjadi keyakinan kita, kalau semua bergerak dan semua menggunakan sistem kompetensi minimum tadi, menurut teorinya itu memang akan meningkatkan mutu pembelajaran. Karena apa? Karena sekarang ukuran mutu itu dari PISA, dari program for International Student Assessment tadi, dari PISA tadi, adalah di 3 bidang itu. Di bidang reading, artinya pengetahuan, kemampuan membaca menulis, di bidang matematik, yaitu kemampuan numerasi, dan di bidang sains. Nah, Indonesia itu mengambil numerasi dan literasi sebagai yang paling pokok, kemudian ditambahkan dengan pendidikan karakter. Jadi kalau Pak Likman bertanya apakah menjamin mutu, ya mungkin tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti, tetapi kita optimis bahwa dengan sistem Merdeka Belajar, masyarakat diberi peluang yang bebas untuk maju. Ini kami harapannya akan lebih berhasil dari masa lalu. Jadi harapannya akan lebih berhasil. Lalu pertanyaan yang ketiga tentang AKM. Jadi penilaian itu akan pada juga kompetensi anak-anak, tetapi fokus dari pemerintah hanya pada AKM, pada 3 bidang. Tapi sekolah-sekolah masing-masing dan yayasan
diharapkan memberi penilaian kepada bidang-bidang yang memang diusahakan. Jadi yayasan sekolah bebas menentukan penilaian untuk bidang-bidang yang diusahakan di masing-masing unit di sekolah. Tetapi dari pihak pemerintah hanya akan fokus pada 3 penilaian, yaitu numerasi, literasi, dan karakter saja. Itu tidak berarti bahwa yang lain-lain tidak akan dinilai. Silahkan dinilai oleh sekolah, oleh yayasan masing-masing, tetapi pemerintah fokusnya sedang berfokus pada peningkatan 3 bidang ini, bidang literasi, numerasi, dan karakter. Itu Pak Likman jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Martin, terima kasih Pak Likman untuk pertanyaannya. Tadi sepertinya dari Pak Huda, jika masih ada kendala teknis dalam audio, bisa dituliskan di dalam kolom chat. Nanti kami bantu untuk utarakan pertanyaannya. Sambil menunggu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Bapak Rudi. Pak Rudi sudah bisa, ya, mungkin sekarang sudah bisa dibuka. Silakan open mic Pak Rudi. Pak Rudi, mic-nya dibuka, lalu bisa ada. Ya, silakan. Kok lagi? Buka lagi. Nutup silakan, lagi. Itu. Ya. Oke. Silakan Pak Rudi. Mohon maaf Pak Rudi, ini suaranya belum masuk. Oh, belum bisa masuk ya? Kemungkinan soundcard-nya. Ya, ya. Kalau begitu Pak Rudi bisa menulis di chat itu karena suaranya tidak terdengar. Nanti dibaca oleh moderator. Baik.